Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue hari Selasa pagi. Ini gue bikin video karena banyak yang request ya. Terima kasih di kolom komen, gue baca ada banyak yang request soal kabar terbaru dari Fabrizio Romano ya. Video terbarunya terseputar update transfer Manchester United. Ada berita yang menurut gue juga atau update yang cukup bagus dan menarik pastinya. Langsung aja akan gue translate, gue rangkum, dan akan gue kasih opini. Dibuka langsung dari kabar Frenkie de Jong. Minggu ini Manchester United akan mengajukan lagi proposal ke Barcelona. Sebelumnya sempat ditolak 60 plus 10. Kabarnya ini akan naik 10 juta, jadi 70 plus 10. Atau ada juga ya kabar mengatakan 75 plus 10. Jadi untuk mendekati angka 85 yang diinginkan oleh Barcelona. Cukup menarik ya. Minggu ini menurut Fabrizio Romano akan menjadi penentuan go or no go bagi seorang Frenkie de Jong. Nah, selain kabar dari Frenkie de Jong, nah ini ada kabar lainnya soal pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, yaitu adalah seorang Christian Eriksen. Fabrizio Romano mengatakan kalau Fabrizio Romano ini tahu secara personal Christian Eriksen karena ketika bermain di Inter Milan, mereka sempat bertemu. Fabrizio Romano sendiri juga akan di Milan ya kan, tempatnya dia. Lalu Fabrizio Romano juga menyinggung setelah dari Inter, lalu ada kejadian kolaps itu, dan sekarang semuanya happy kembali karena Christian Eriksen mampu bermain kembali seperti biasa, seperti dulu, bahkan tetap dengan level permainan yang sangat bagus di Brentford. Ini dikabarkan agen dari Christian Eriksen ini sudah pernah ada kontak dengan Tottenham Hotspur beberapa waktu yang lalu, tapi setelahnya tidak ada kontak lagi. Menurut Fabrizio Romano, prioritas saat ini bagi Tottenham Hotspur bukan lagi seorang Christian Eriksen. Setelah datangnya Bissouma, sekarang back tengah, back kanan, penyerang ini yang menjadi prioritas atau target dari Tottenham Hotspur. Di sisi lain, Brentford ini punya hubungan yang sangat bagus dengan Christian Eriksen. Pelatihnya, klub, teammates, fans, semua punya hubungan yang bagus dengan Christian Eriksen. Dan dikabarkan juga kalau Christian Eriksen ini happy di Brentford. Di sisi lain, tentu saja Manchester United juga berminat. Erik ten Hag suka dengan Christian Eriksen. Bahkan klub dikabarkan sudah mengajukan penawaran ke agennya. Sudah kontak agen dari Christian Eriksen. Jadi sekarang Christian Eriksen inilah yang akan memutuskan kemana dia akan bermain musim depan. Selain Manchester United dan juga Brentford, ada tawaran-tawaran lain dari klub lain maksudnya ya. Tapi dua tim di atas ini menurut gue ya, yaitu adalah Brentford dan juga Manchester United ini lebih punya peluang dari klub-klub lain yang mengajukan juga tawaran ke Christian Eriksen. Jadi cukup menarik, unik, dan juga ini akan bikin penasaran pastinya bagaimana keputusan seorang Christian Eriksen. Kalau menurut gue, opini gue begini, ya kalau seandainya dia ingin melakukan atau meneruskan apa yang dia lakukan musim lalu bersama Brentford, ya dia akan stay. Tentu saja Thomas Frank akan terus menggunakan seorang Christian Eriksen sebagai pilar di lini tengah ya. Artinya menit bermainnya tidak akan terganggu kecuali dia ada cedera ataupun akumulasi kartu contohnya ya. Selebihnya gue menilai dia akan menjadi pemain kunci bahkan bagi Brentford. Cuman yang harus diperhatikan adalah ya menurut gue ringan amatiran subjektifnya gue ya level dari Brentford itu sendiri. Dimana musim lalu memang finish di papan tengah, tapi apakah ambisi dari Brentford musim depan akan lebih tinggi lagi atau sekedar stay di Premier League atau seperti apa? Ini kan juga harus diperhatikan bagaimana pergerakan Brentford di bursa transfer. Ini juga harus diperhatikan. Memang sekali lagi penampilan Brentford musim lalu, utamanya di awal musim dan juga di akhir musim itu cukup luar biasa. Sempat agak jeblok di tengah musim tapi bisa bangkit lagi. Cuman kalau menurut gue ya di Liga Inggris itu tidak bisa jadi patokan. Musim baru segalanya mulai baru lagi, tim-tim lain juga berbenah, artinya kontestan lain ya. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi keadaan Brentford musim depan. Di samping ya bagaimana mereka juga mempersiapkan tim mereka sendiri, klub mereka sendiri Brentford. Ini juga pasti yang harus diperhatikan oleh seorang Christian Eriksen ya, dan gue yakin dia juga akan memperhatikan hal tersebut di samping ya tentu saja hubungan yang harmonis dengan klub, dengan semua elemen klub. Di sisi lain,
Manchester United juga punya peluang. Kenapa? Tentu saja klub sebesar Manchester United ini akan menjadi magnet yang membuat banyak pemain mungkin ya tertarik. Tentu saja popularitas, gaji, dan lain-lain ini akan melambung ketika mereka memperkuat Manchester United, ditambah ketika bisa membawa klub atau mengangkat klub ini tentu saja akan lebih lagi. Banyak pemain yang seperti itu kurang lebih, dan Christian Eriksen punya peluang untuk mendapatkannya di Manchester United. Kalau tentu saja nomor 1 dia gabung di Manchester United, nomor 2 dia bisa menunjukkan kualitas yang cukup bagus, bisa nyetel dengan sistem permainan Erik ten Hag, di mana di sisi lain Erik ten Hag juga suka dengan pemain ini. Satu dan yang lainnya juga sudah pernah kontak kan ketika di Ajax. Jadi ini juga merupakan hal yang menarik di perburuan Christian Eriksen dari dua klub ini. Gua secara pribadi, gue berharap tetap Christian Eriksen untuk bisa berlabuh di Manchester United. Gue sudah pernah bikin konten tentang 3 pemain yang bisa diambil secara gratisan oleh Manchester United. Salah satunya yang gue harapkan sekali adalah seorang Christian Eriksen. Balik lagi ke Fabrizio Romano, walaupun Manchester United berminat atau sangat berminat dengan Christian Eriksen, tapi saat ini konsentrasi masih yang utama ya, fokus nomor 1 tetap ke Frenkie de Jong. Fabrizio Romano juga memberikan update terkait Barcelona, El Barça ya, ingat El Barça ya. Soal Rafinha ini diminati oleh Barca, sudah deal secara personal term, sudah dalam waktu yang cukup lama. Tapi belum ada tawaran resmi ke Leeds. Untuk Rafinha sendiri harga ini naik. Kenapa? Karena Leeds ini stay di Premier League. Oleh karena itu harganya yang tadinya kalau nggak salah dikabarkan sekitar 40 juta, 30-40 juta ini naik karena Leeds stay, dan tentu saja Leeds juga ingin untuk bisa mempertahankan Rafinha, pemain yang fantastik bermain di Leeds. Di sisi lain, Barcelona ini juga punya saingan untuk mendatangkan Rafinha, yaitu adalah Arsenal. Arsenal ini juga berminat dan bahkan sudah ada kontak langsung dengan Rafinha untuk bisa mendatangkan. Ini juga memberikan pressure atau tekanan bagi kubu Barcelona kalau ingin mendaratkan seorang Rafinha. Kabar lain ini menyangkut Barcelona masih adalah Bernardo Silva. Pep baru-baru ini mengatakan hanya ingin keep pemain yang happy bermain di klub. Musim lalu Bernardo ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano sebenarnya ingin cabut, tapi ditahan oleh Pep 1 musim. Nah, saat ini Xavi secara terbuka ini dikatakan kalau menginginkan pemain ini. Bahkan Fabrizio Romano memilih kata obsesi atau terobsesi dengan Bernardo Silva. Di sisi lain dikabarkan ya, harga dari Bernardo Silva ini dikabarkan akan tinggi, dan proses lanjutan dari Barcelona ini akan sangat tergantung dari bagaimana proses selanjutnya juga dengan seorang Frenkie de Jong. Jadi ini seperti permainan domino, itu yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Jadi menurut gua pergerakan Barcelona di bursa transfer musim ini akan sangat bergantung banyak dari Frenkie de Jong, pergerakan Frenkie de Jong. Dan menurut gua pergerakan Manchester United juga akan tergantung banyak dari Frenkie de Jong. Artinya pergerakan untuk mendatangkan pemain-pemain selanjutnya ya. Karena fokus saat ini masih betul-betul dikunci untuk mendatangkan Frenkie de Jong, yang menurut gua minggu ini kemungkinan besar kita akan mendapatkan kabar terkait dengan Frenkie de Jong. Kurang lebih demikian, ini juga sudah mendekati pre-season, jadi Manchester United juga, ya menurut gue memang harus dibatasin sih, tidak mungkin menunggu terlalu lama, dan kalau memang dikabarkan minggu ini yang akan jadi penentuan bagi Manchester United go or no go dengan Frenkie de Jong, ya menurut gue sudah tepat ya, artinya kalau memang no, ya harus membidik target selanjutnya. Kalau bisa sebelum pre-season mulai, atau ketika mulai jangan terlalu larut, ketika sudah mulai lebih dalam baru kita mendatangkan pemain. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih juga komennya ya. Sekali lagi request video ini, sehat-sehat selalu. Nantikan video selanjutnya di Football United. Jangan lupa like, follow, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.